warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan biografi Muhammad Iqbal beserta pemikirannya. Langsung saja, saya akan membacakan biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India pada 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus ngerawan pada abad 20. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman, dengan tesis tentang mistisisme Persia. Fakta yang lebih penting adalah dia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam, sejak teologis Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis Bergson. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. Karya-karya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Sarjana-sarjana sastra Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui dan mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, terbitan Lahore 1951, dapat dikatakan sebagai karya pemuncaknya. Di sanalah percik-percik gagasannya memancar dan terus menginspirasi hingga sekarang. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Pemikiran Muhammad Iqbal. Menurut pandangan Iqbal, terdapat beberapa sebab kemunduran umat Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam, karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat pemikiran Islam. Akibatnya, pemikiran ulama pada masa itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial. Ada kecenderungan umat Islam terjebak pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Pengaruh zuhud yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan salah akibat mengakibatkan Islam tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad, munculnya kelompok muslim yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Dengan itu, Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu secara konsisten menerapkan konsep dinamis umat Islam harus mengakibatkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal kedudukan yang tinggi. Intisari hidup adalah gerak, karenanya Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidak bagus untuk dijadikan model peradaban. Mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongnya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, hukum hidup adalah menciptakan. Maka Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun atau bangkit dan menciptakan dunia baru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.